Jadi bagaimana cerita kuliahnya itu mungkin bisa berbagi. Ya. Pak Ade Indra Caniago Ya. Iya. Ya, jadi cerita kuliah ini sebenarnya ada senangnya, ada nggak senang. Tapi banyak senangnya. Masih karena dalam perjalanan belum. Ya, senangnya gini, nggak disangka ya, mungkin jujur dalam keluarga besar ini Ya. satu-satunya gitu loh yang Mengecap. hari ini punya kesempatan Ya, pendidikan kesempatan, tertinggi, kan? dalam strata ya. Gelar akademis tertinggi, kata Betul. lagi di punya S3. Pasca doktoral boleh nggak ada gelarnya lagi. Ya, sedihnya itu ya kalau diingat umur hari ini ya kenapa nggak kemarin-kemarin ya kan. Artinya di saat semangat membaca itu masih tinggi. Karena kuliah ini intinya cuma satu, Iya. membaca. Semakin banyak referensi, maka otak kita ini tinggal Semakin melaksanakannya gitu loh. Untuk Apalagi mengolahnya kan. sekarang gitu. kembali ke habitat ya. Nah. S2 dulu UI. Iya, alhamdulillah. S3-nya di UI lagi. Alhamdulillah itu nggak nyangka Ini ya, juga. ini ya. Ya, itu nggak nyangka juga karena proses ini lumayan apa ya? Panjang dan rumit lah. Ya gitulah, karena ada 3 tahapan yang harus kita Ya. lalui. Pertama kita harus lulus dulu seleksi teori, meliputi TOEIC sama TPA, tes Ya. potensi akademik. Nah setelah itu selesai dari kalau nggak salah pas periode saya itu 19 orang. Ya, semua orang. Nah dari 19 orang disaring 7. Ya, tinggal berarti hilang 12. Ya. Oh, cepet dah pulang ngitung. Nah dari 7 ini itu diseleksi lagi 5. Kita stop dulu, jangan nyampe baterai ini. Nah, Kita lanjut lagi sesi berikutnya gampang. Kan bisa justru lebih bagus. Jadi baiklah kita lanjutkan tadi sampai di Kaliku ini ya kuliah. pendidikan Jadi doktoral. ada senangnya, ada sedihnya. Nah tadi senangnya sudah Ya. kan. Ya, senang karena memang ini sejarah kan. Ya. Saya pikir yang pasti kita tahu kan Menuju indah ya. tidak semua orang juga punya kesempatan karena di UI ini satu angkatan itu 10 orang. Ya. Jadi Dibatasi. iya dibatasi. Jadi mereka rekrut itu nerima mahasiswa baru itu gelombang pertama 5, gelombang kedua 5. Artinya berapapun yang daftar, yang ikut tes, hasilnya harus 10 gitu. Nah sedihnya itu yaitu tadi usia udah ya boleh Kepala mendekati empat lah, ya. udah lewat hampir 50 malah. Hampir 50. Belum Iya. 5 tapi. Hampir. Ya, harusnya kan kuliah itu pada saat selesai S2 kemarin harus lanjut atau jeda 1-2 tahun enggak masalah lah karena masih semangat kan. Nah, ini kan Kita cek dulu masuk ini. Lampunya. Iya masuk. Ya dia. Ya. nah, ini sedihnya itu Ya. gitu. Jadi di saat kemampuan atau energi itu untuk membaca itu sudah nggak sekuat dulu gitu loh. Nah mau nggak mau suka nggak suka ya harus dijalani dilewati. Masih beruntung. Jadi kan, maksudnya kan kalau Pak Ade ini kan Pak Ade kuliah S3, anaknya masih SMP, SMA. Udah satu udah kuliah. Udah kuliah, sama-sama kuliah juga berarti. Udah lah tamat dia. Oh, lah tamat. Iya, cuma antara yang pertama sama yang kedua ini jedanya gak. Ya, kalau aku kemarin, aku anak dua. Anak dua ikut kuliah, istri kuliah, aku kuliah. Kuliah kan loh. Itu luar biasa. Jadi waktu nego yang SPP di Unsri itu kan ngomong, Bu, gimana Bu? Ini kan saya kuliah nih, istri saya kuliah, anak saya kuliah, jadi berat. Ya nggak usah kuliah aja anaknya. ngomong selesai aja kita. Harusnya ada solusi dong. Iya. Karena kan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas negara. Memang itu memang harusnya kewajiban orang tua memang itu kan. Iya, tapi terlepas dari itu kan ini tugas bangsa gitu loh. Karena amanah pendiri bangsa kan itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Tapi tetap di nego bisa. Oh, itu kan cuma kita main-main baik. Oh, prosesnya. Ya silakan dari gimana? Nah, ya itu aja artinya memang ini sekaligus masukan ya, advice buat yang muda-muda. Memang ilmu ini nggak ada batas gitu loh. Sampai masuk kubur ya. Jadi artinya
kalau mau belajar ya mumpung gitu loh, mumpung energi masih kuat, karena memang yang kita rasakan tuh beda gitu loh. Jadi nggak mungkin banyak ngeluhnya gitu loh. Kalau sekarang ini kan apalagi anak banyak ya kan, anak 5 ya kan, yang diurus Tapi banyak. istri satu. Baru satu. Jadi kalau kalimat itu kan anak sudah 5, istri baru satu. Bukan dibalik. Anak baru 5, istri sudah 1. Itu memang penyakit orang kuliah tuh, batu-batu gitu. Bukan, ini karena apa, dari beberapa undangan talk show yang agak banyak santai. undangan, jadi kalau nulis itu sedang melanjutkan pendidikan S3. Oh, nambah lagi. Jadi aktivis, dosen, sedang melanjutkan pendidikan S3. Jadi santai ya, mudah-mudahan suasana-suasana seperti ini bisa dipelihara. Apalagi kita bicara hari ini di tengah pandemi kan gitu. Jujur kalau bicara pandemi ini kan saya pribadi gitu banyak stres ujung-ujung kalau nggak bisa memanage gitu. Kita kan jengah nih, rutinitas kita yang biasa aktivitas di luar, kemudian mau nggak mau ya kita harus membatasi kan. Ya kalau bicara COVID ini kan gimana ya ngomongnya ya, percaya nggak percaya barang tuh ada gitu loh. Nah ini nggak kelihatan, ini problemnya gitu. Namanya malu halus. Nah, makanya kita harus jaga-jaga, harus membatasi. Jaga jarak ya, jaga jarak. Social distancing. Nah, problemnya kan di situ. Akhirnya kan kita jengah. Nah, ketemu suasana yang begini akhirnya cair nih. Cair. Dan kalau walaupun dananya belum cair. kalau menurut Ibnu Sina ya kan, ini justru jadi obat. Ini meningkatkan imunitas kita. Obat berarti sakit ya. Kalau kita tidak sakit tidak perlu obat berarti. Ini obat untuk meningkatkan imunitas supaya kita tidak sakit. Tidak sakit. Nah, ini kelebihannya. Artinya kalau bahasa entertainnya sersan lah ya. Serius tapi santai. Dan selesai. Iya, selesai. Santai tidak selesai. Ayo juga. Ya, kalau cerita selesai kuliah masih panjang nih. Selesai salah itu. Selesai santai dan selesai. Kalau pengennya iwak cepat iwak gabus. Iya, lebih cepat lebih bagus. Iya, iwak lele tambah biar dapat tili-tili. Kalau bisa hari ini masih besar sudah bisa. Jangan loh. Kan banyak tahapannya ya. Ada ujian proposal. Ya minimal ada 6 kali ujian lah. Dari ujian seminar proposal sampai ujian promosi. Terbuka. Ya, terbuka itu ada 6 belum kali. lagi tugas-tugas itu kan. Wah. Ini yang dibilang. Jangan dibilang lah kalau tugas itu namanya tugas. Iya, jadi kadang kalau dilihat kuliahnya, ini kebetulan kan kita 2 semester ini ada 2 semester ini ada kuliah ya. Nah, kuliahnya nggak banyak-banyak, 4 mata kuliah. Jadi Selasa 2. Iya, cuma 2 mata kuliah hari hari Selasa, 2 mata kuliah hari Rabu. Nah, problemnya ini kan tugasnya harus disubmit hari Minggu. Jadi kalau kita nggak selesai, berarti liburnya cuma hari Senin. Jadi yang menarik nih cerita tugas. Jadi apa? Ada cewek ada kawan kuliah tuh. Ada cewek ada kawan kuliah. Ada tingkat S1 S2 banyak Cuma nggak ketemu. Tidak ketemu. Nah, jadi menariknya gini nih. Ini nyata. Jadi kebetulan itu ada masih keluarga ponaan nyonya itu ngawinkan. Nah, kebetulan kan deadline ini jam 2. Belum selesai. Jam 14 ya. Iya, jam 14.00. Keren gitu kan? Iya. Jadi karena belum selesai, pilihannya kan berat nih. Ini kondangan nih keluarga. Ini pilihan hidup nih. Sama tujuan hidup ini kan gitu. Nah, jadi karena belum selesai tugas ini, pilihannya akhirnya ya sudahlah. Bilang sama istri sama anak kan rame kan karena masih keluarga yang ini. Kalian berangkat laksana, bilang aja pergi sendiri. Ini terpaksa bohong kan? Nah, aku tunggu di mobil. Jadi ngerjain di mobil. Jadi memang laptop tuh udah disiapin gitu. Karena deadline. Nah, kemudian selesai itu pindah ke masjid. Kebetulan kondangannya gak jauh. Untung ada mobil. Kalau kata mobil tadi. Alhamdulillah. Meskipun buru-buru ya kan. Ujung Palembang tuh buru-buru tidak kehujanan. Nah, habis itu selesai mereka bubar karena ini belum selesai juga, kemudian masih masih ada waktu. Jadi nyari masjid dulu. Sholat dulu ya kan sambil ngerjain tugas ini nih. Nah, alhamdulillah selesai. Jadi memang jam 2 tadi selesai. Iya, jam 2 itu
langsung submit gitu. Dan kalaupun kita kondangan itu amplopnya agak kecil juga mau maklum kan, masih kuliah, Mahasiswa. Dan ini menarik, ini yang dialami yang selama kadang apa ya? pernik-pernik ya yang ini. Nah, itu agak lucu. Itu karena belajar daring tadi ya, karena jarak jauh. Ya, karena itu dari 3 mata kuliah rata-rata daring. Kalau yang satunya itu dosennya minta dikombinasi offline juga gitu. Tetap jadi 50-50 lah ya. Nah, tadi satu lagi sebelum masuk yang ke dosen offline tadi. Jadi ada satu kali kita ini kan giliran nih wajib presentasi. Ya. Nah, kalau kita presentasi kita bukan makalah. Makalahnya nggak banyak-banyak kok. Cuma minimal 20 halaman sampai 30 halaman. Ya. Nah, kalau kita sedang tidak bertugas, kita harus mereview bacaan nih. Jadi review bacaan tuh paling sedikit 5 lembar. Ya, itu kan sebenarnya kan untuk supaya kita memahami ya. Ya, minimal ada bahan lah. Kalau diskusi kita nggak baca kan, sampai profesor saya ngomong, Anda jangan berani-berani lagi masuk kelas saya kalau nggak baca buku. Dan bukunya harus sumber A1. Oh iya. Ya, jadi penulis utamanya itu bukannya buku menurut dalam Sanu kan? Nah, Itu bahasa Inggris, bahasa asing kalau belum. betul. Terpost translate Google. Jadi ada satu lagi yang bikin galau nih. Kadang cerita menulis ini kan kita butuh suasana. Iya. Suka atau tidak itu fakta gitu loh. Sehingga kadang kalau moodnya belum dapat itu susah betul ngalir Keluar. kata-kata Ya. itu. Nah, saya pernah satu kali pas giliran saya presentasi minggu lewat nih. Udah diingetin sama ketua kelas. Masih belum dapat moodnya. Selasa Senin. Senin siang sampai sore belum dapat juga moodnya. Jadi singkat cerita, Selasa itu udah diingetin tuh. Ini udah ditunggu nih sama profesornya gitu loh. Iya. Narik napas nih. Udah akhirnya habis sholat tuh caknya kepala tuh agak dingin. Ya. Mulai nulis dan ternyata alhamdulillah selesai jam 1 padahal giliran saya Pas hari kan, itu. ya? Iya. Enggak pas lah. Maksudnya deadline-nya kan hari Minggu. Ya. Nah, dikumpulinnya hari Selasa dini hari. Ya kan? Jam 1 dini hari. Nah, jam 1 dini hari ini yang bikin Yang bikin kita ini kan namanya mahasiswa kan, pasti ada pertanyaan nih dari dosen, ya kan, kenapa kok telat? Nah, terpaksa lah jawabannya sedikit-sedikit berbohong, ya kan? Kan alasan. Iya, cari alasan kan bohong. Nggak ada dibuat karena tadi kalau cerita jujur takut dimarahin ini. Nggak lulus lagi. Jadi terpaksa lah bilang, mohon maaf Prof, terlambat submit tugas karena memang pada saat yang bersamaan, ini enaknya dosen kan, ada kerjaan dosen yang menuntut pekerjaan juga harus selesai pada waktu yang bersamaan. Jadi itu jadi justifikasi. Ini cerita lah ya kita buka. Oh, jadi Anda masih ngajar juga katanya kan? Masih. Oh, kan tugas belajar. Ya, tugas belajar kan masih daring. Jadi kita masih di sini. Hanya sesekali harus ke Jakarta ya kan, sebulan sekali. Jadi itu ya. Ya, itu suka dukanya lah ya. Sekarang ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya. Oke. Sesi berikutnya kita lihat dulu rekaman. Jadi kita lanjut ya. Jadi kalau tadi yang pengalaman yang ini ya. Ya. Yang kalau yang menyenangkannya itu. Yang menyenangkan itu tadi sejarah. Ya. Dimana nggak banyak orang punya kesempatan. Kemudian tadi se-Indonesia Iya, di universitas besar sekelas Universitas Indonesia cuma ada orang 10 gitu. Tapi benar lah katanya kalau di Jakarta itu UI itu bukan negeri. Yang negeri itu cuma satu, UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Kalau UI itu bukan negeri katanya. Kenapa? Kita kata negeri ya, katanya Universitas Indonesia. Karena kita UNJ. Ya, itu untuk Itu menghibur ya, teman-teman yang di Jadi, tapi kan sebenarnya di masa pandemi justru menguntungkan ya, karena kita belajar banyak daring ya. Jadi dari bulan Maret kemarin 2020 sampai ke sekarang ini berapa kali ke Jakarta? Ada beberapa kali ya, nggak banyak. Tapi nggak menetap ya? Nggak, kebetulan kan saya orang tua di Jakarta. Oh. Nah, memang jujur ya, terlepas saya seorang dosen, seorang mahasiswa, sebagai dosen juga sebenarnya keluhannya sama. Itulah kenapa salah satu dosen saya, Prof
Burhan Jabir Magenda, dia bilang, ini unik juga nih, ini soal kuliah daring ini. Jadi di awal dia minta kita datang, kemudian kita coba komunikasi dengan jurusan. Nah di jurusan melalui ketua kelas bilang, oh kampus udah ada edaran nggak boleh kuliah, itu minta di Depok. Ya sudah kalau nggak boleh di Depok, kita minta ruangan, pinjam ruangan di UI Salemba. Udah nggak dikasih juga ternyata. Akhirnya ya sudah kalau gitu di rumah saya aja kata. Nah, tetap muka deh itu. Iya, karena ada alasan dia. Pertama bahwa hasil survei di Amerika daring ini bagian dari pembodohan. Amerika itu negara maju ya. Ya, makanya Trump kemarin nggak mau langsung dia buka itu karena ada hasil survei kan. Kenapa katanya? Saya nggak tahu, ya kan wajah Anda, ya psikologis Anda nih paham atau enggak apa yang kita bahas? Itu negara kita menerapkan belajar ini daring ya. Sejak berapa tahun yang lalu kan. Dan sekarang kalau tidak salah kita juga tidak punya kurikulum pandemi. Jadi kurikulum sekarang ini sebenarnya kurikulum reguler yang digunakan pada saat pandemi. Harusnya kan punya blueprint pemerintah itu bagaimana ketika pandemi. Lah ya penyesuaian. Menggunakan kurikulum memang khusus ketika pandemi. Nah, yang sudah menerapkan itu sebenarnya bisa dicontoh itu ada di UT. Universitas karena memang kan selama ini mereka polanya itu punya ada modul dan sebagainya. Nah, jadi alasan beliau itu seperti itu. Jadi saya nggak tahu sih, alasan dia akhirnya dikompilasi kan, mix ya. Untuk kebetulan ada 2 teman di Indonesia Timur, satu di Ternate, satu di Unceng. Kasian lah bolak-balik Jakarta. Nggak sebenarnya nggak ada persoalan gitu. Kalau misalnya nggak pandemi kan gitu. Nah karena daring kemudian pertimbangan ongkos sebenarnya tadi bolak-balik ya kan. Jadi untuk mereka kita yang offline. Tapi juga kita siapkan untuk daring. Nah alasannya pertama itu tadi hasil riset yang pembodohan. Kedua dia nggak tahu nih psikologis kita nih. Artinya transfer nih sampai nggak? Jangan ilmu pelajaran pakai sarung lagi. Di atas pakai jas. Di bawah pakai sarung gitu. Nah itu kedua. Ketiga. Belum lagi persoalan gangguan gitu loh, unstable network, teknis lah ya sifatnya. Dan memang kita kan belum begitu canggih ya. Hilang sinyal. Iya, kadang kita nggak nyambung nih temenin cerita apa, sampainya apa. Nah itu alasannya. Kalau hilang HP-nya. Nah cuma kita beruntung, kebetulan ada beberapa teman di kelas yang pada akhirnya memfasilitasi, misalnya kita nyewa ruangan di salah satu apartemen atau hotel. Enak di apartemen itu ya, bintang film ya jadi. Ya ruangannya segini lah. Lantai berapa tuh? Lantai 5. Nah, kita beruntung ya ada beberapa teman yang pengusaha latar belakangnya, kemudian juga. Disapa dulu teman-teman yang pengusaha itu. Halo Bang Sapri, banyak nih soalnya teman banyak. NPO di DPP. Itu modal itu harus ditonton itu. Biar mereka juga ini ternyata channel ini lumayan juga ini. Nah itu kenapa pada akhirnya ya dia minta kita combine lah, mix lah ya. Kita offline tapi sekali tatap muka. Karena memang saya sendiri ngerasa sebagai dosen nih, tadi sebagai mahasiswa nggak nyaman gitu. Ini mahasiswa ini serius atau enggak? Kemudian kan kita ada beban moral ya ketika misalnya ilmu yang kita harapkan sampai ini nggak sampai. Nah apalagi saya ini dosen ilmu politik. Politik ini jantung. Artinya ketika jantungnya bermasalah bisa stroke negara ini kan gitu. Belajarnya benar-benar saja ternyata begitu menjadi. Belum benar hasilnya. Politiknya nggak jelas, apalagi ternyata transfernya salah, keliru, kacau ini politik. Salah kita yang disalahin kan gitu. Perpolitikan negeri ini. Gitu. Karena politik ini jantung, banyak masyarakat tidak tahu. Agak nyambung juga berarti memang harus itu ya. Harus, ya masyarakat kan hari ini tidak tahu. Dia milih, kita lihat lah ya. Kalau bicara politik hari ini identik dengan korupsi. Nah kalau kita tarik, kenapa korupsi? Karena politik biaya mahal. Nah. Kenapa bisa? Kos politik ada istilah NPWP. Kalau saya nyebutnya golput. NPWP nomor piro wani piro. Nah, ketika kandidat datang wani piro kan gitu. Nah, akhirnya mereka ini jadi golput semua. Nah, mungkin terminologi golputnya beda dengan kebanyakan orang. Kalau orang ini menganggap golongan putih atau orang nggak terlibat, nggak mau datang memanfaatkan hak pilihnya, enggak. Kalau saya lain, golput ini golongan
penerima uang tunai. Wah, bukan bantuan tunai, BLT bukan. Langsung tunai. Nah inilah. Nah, Golput tadi golongan penerima uang tunai. uang cash, tunai Uang deh. cash. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka nggak pernah dapat pendidikan politik. Nah, bayangkan begitu banyaknya masyarakat kita yang melahirkan koruptor-koruptor baru gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak dikasih tahu, ya, bahwa orang-orang ini yang akan kita pilih ini dibiayai oleh negara. Nah, negara itu duitnya dari mana? Dari kita. Ya, mereka nggak sadar nih, kita dikolek pajak bumi bangunan. Iya. Pajak kendaraan bermotor, kalikan berapa juta rumah di Republik ini kan? Nah, kemudian PKB, pajak kendaraan bermotor, Iya. ya, PPN, Iya, belum lagi dimanapun penghasilan. kita belanja, Iya. ya, yang penghasilan itu Iya. dipotong PPh, yang ngerokok kena cukai, beli tanah pun kita dipajakin, Beli kena tiket BPHTB, juga ada. iya, ada Beli PPN tiket, semua, iya. ada pajak. Nah, Bayar uang kuliah juga ada pajak. oh ya, gitu. dan telat kena denda. Ini nggak enaknya kita nih kan, aduh, negara dikelola udah kayak pasar kan. Iya. Jadi ini Kalau problem. pasarnya pasar Gural masih enak ya, Iya. ini pasar malam. Nah, belum lagi misalnya lampu jalan. Rakyat kan nggak sadar. Iya. Lampu jalan hidup 12 jam tuh nggak gratis. Iya. Nah, mereka nggak dikasih tahu. Lebih parah lagi, mereka tidak mau tahu kan? Ya sudah cocok. Akhirnya apa? Ketika kandidat datang, wani piro. Iya. Nomor piro, wani piro. Ujung-ujung itu tadi golput. Nah, akibat golput ini, kandidat ini mengeluarkan orang banyak. Otaknya pasti terkonstruksi. Nih gimana nih, harus balik nih. Nggak ada orang mau keluar uang ini. BIP-nya berapa tahun? Nah, iya. Even poinnya nih. Sudah Balik BP, modal. ya sudah BP, perlu uang lagi. Iya. Untuk apa? Periode berikutnya. Untuk periode berikutnya, modal berikutnya. Atau Nah, ini nanti problem. untuk anaknya lagi. Nah, Bapaknya, anaknya. akhirnya apa? Kita terjebak pada lingkaran setan korupsi. Dan itu bukan hanya berlaku untuk wakil rakyat ya. Undang, kepala daerah semua. Kepala negara. Betul, presiden. Dan makanya Kemudian nanti bupati, wali ada kota, yang gubernur. yang itu, yang nurun itu. Eh, Bapaknya. Oligarki. Sebentar. Ya, oligarki. Oligarki, jadi bapaknya gubernur, anaknya nanti jadi ini lagi ya. 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 Jadi apa namanya? Turun temurun. Dinasti. Ya. Jadi akhirnya semua membangun kerajaan sendiri kan gitu. Jadi kan agak kontradiksi ya. Iya, Demokrasi packagingnya demokrasi. Iya, tapi ternyata dinasti. Iya, dinasti. Gitu loh. Nah, ini sebenarnya nggak akan terjadi kalau tadi masyarakat paham. Iya. Nah, mereka juga diuntungkan gitu loh. Penguasa-penguasa ini diuntungkan kan gitu. Kenapa? Mereka sedang berkuasa. Artinya apa? Mereka bisa mengendalikan infrastruktur yang ada mulai dari pusat sampai daerah. Sesuai dengan ruang kekuasaan mereka kabupaten Oke, kota. sampai di sini nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya. Sesi berikutnya nanti kan mungkin apa? Tentang